A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin saya ada sempat bahas tentang setiap orang ada masanya. Apa? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya mau menyampaikan sama ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang baik yang dirahmati Allah tentang foto ini. Ini salah satu abang tokoh yang menurut saya inspiratif. Ini sepertinya foto lama dan saat beliau masih merintis, bahkan mungkin itu kalau tak salah mungkin ya, itu baju tukang parkir. Baju apa? Karena lampunya matikan. Cuma yang saya mau bahas adalah tulisan bahasa Arab yang saya yakin Bapak Ibu Abang Kakak bisa baca semua. Bisa kan? Ada. Oh ada, bukan bisa. Saya nanya bisa baca tak? Ada. Ada dengan bisa baca itu beda. Ini abang kita, semoga jadi inspirasi pagi ini. Saya lihat tulisannya. Oh iya, yang Instagram dia tak bisa lihat. Nah, apa tulisannya tuh bahasa Arabnya? Nampak tak? Kullu syai'in yantaziru waqtahu, la wardata tatafattahu qabla waqtiha, wala syamsa tashruqu qabla waqtiha, intaziril ladzi laka sayatika. Menurut saya ini kalimatnya sederhana tapi dalam. Beliau pengen cerita tentang proses siapapun kita punya masa lalu,
Semua kita pasti pernah susah. Semua kita pasti pernah lapar. Semua kita pasti pernah ngalami episode tak enak, kena ketawakan orang, kena jelek-jelekkan orang, kena hina orang. Bahkan mungkin ada yang pernah kena tunjuk-tunjuk mukanya. Semuanya perlu proses. Kullu syai'in yantaziru waqtahu. Segala sesuatu itu ditakdirkan Allah dengan waktunya masing-masing. Dulu kita pernah dengar yang namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Hari ini Kiai Haji Zainuddin MZ sudah tak ada. Kita pernah dengar yang namanya Buya Hamka. Hari ini Buya Hamka juga sudah tak ada. Hari ini kita pernah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa beliau? Pendiri NU. Beliau pun sudah tak ada. Pernah dengar Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu pun sudah tak ada. Tapi kebaikan yang pernah beliau lakukan masih dikenang sampai sekarang. Kemarin saya ke Pasuruan ikut haul Habib Alwi. Lebih dari 100 tahun. Ribuan manusia datang mendengarkan manaqib atau kisah sedikit dari yang banyak tentang kehidupan beliau. Bagaimana beliau berdakwah kurang lebih 100 tahun yang lalu. Saya dengarkan baik-baik apa yang dikenang orang, apa yang disebut-sebut orang. Ternyata dari sekian banyak cerita-cerita beliau, yang sedikit yang diambil cerita tentang sarung. Habib Alwi sudah siap-siap akan pergi sholat Id. Begitu depan rumah ada orang datang lalu bilang, saya tak punya kain sarung untuk sholat Id, boleh tak saya minta kain sarungnya? Habib Alwi pun masuk ke dalam rumah, lalu mengganti sarung baru yang beliau akan pakai. Lalu sarung yang baru itu dikasihkan kepada orang miskin tersebut, dan beliau ganti pakai sarung yang lama. Cerita ini punya dua pisau. Ada orang yang dengar ini, aku mau jadi orang miskin, datang ke rumah Ustaz minta sarung. Dan itu saya alami. Saya tak kenal, tiba-tiba ada orang ngetok-ngetok rumah saya, lalu langsung bilang, Ustaz minta sarung, minta duit untuk lebaran. Saya berhusnuzon, ini orang baik, cuma saya bingung ini siapa. Pisau yang kedua yang mau Bapak Ibu ambil, dengar cerita itu, kebaikannya dilakukan 100 tahun yang lalu. Ternyata saya waktu di Turbah, nama istilahnya ya, kuburannya para habaib itu di Pasuruan. Ternyata apa yang orang sebut itu bukan apa yang kita punya. Apa yang orang ingat-ingat itu bukan apa yang kita punya, yang kita miliki. Kau punya apa? Gigi emas, hidung emas, gigi emas. Tahu cerita gigi emas, Bu? Tahu kan? Hah? Belum tahu.
Ada orang sakit gigi, suruh cabut sama istri, tak mau. Bulan puasa kan, sampai bulan Ramadan nih masih sakit giginya. Pergilah ke dokter. Begitu pas udah selesai, alhamdulillah sudah enak gigi engkau. Tahu ya apa ya? Orang Sunda. Begitu selesai, pas mau bayar, berapa Pak Dokter? Oh jangan Pak, ini bulan Ramadan. Saya pengen juga beramal soleh, berbuat baik. Bapak mudah-mudahan sehat. Bapak sehat, udah senang saya. Balik lagi. Oh baik sekali itu Pak Dokter. Engkau tidak diminta bayar. Begitu sampai rumah besok pagi, dia sahur, sikat gigi, langsung teriak, pantasan gratis. Kurang ajar itu Pak Dokter. Kenapa Pak? Gigi emas tuh kok yang dicabut. Rupanya yang dicabut gigi emas, pantasan gratis. Lumayan lah 5 gram ya. Apa yang kita punya mau kena mahal? Tanah kayak sendal jepit ya ibu tuh. Tanya, ini rumah siapa bu? Ini kontrakan saya. Lebih banyak punya dia daripada kita. Kita kontrak, dia punya tanah di mana-mana. Dari mana nih bu? Ya rezeki dari Tuhan. Udah lah, udah itu selesai lah deh. Tak mampu ngelawan dia dah. Rezeki dari Tuhan. Kullu syai'in yantazir waqtahu. Setiap sesuatu itu ada wasanya. Bersabarlah dengan prosesnya. Maka waktu saya dengarkan kisah tentang Habib Alwi tersebut, mulai berpikir dan mulai memperbanyak nanya ke diri, saya bisa ngasih apa? Coba diulang. Ada harta, kasih harta. Ada tenaga, kasih tenaga. Mudah-mudahan budaya tolong menolong ini tidak hilang ya. Mungkin ibu-ibu pernah tinggal di kampung atau pernah merasakan suasana kampung. Kalau ada yang nikah, semuanya ikut bantu. Ada yang pernah ngalami? Ada yang bagian masak, ada yang motong bawang, ada yang nyiang sayur, ada yang bagian nyuci piring. Betul, nyupir. Apa? Nyupir. Apa nyupir? Nyuci piring. Ada yang bagian makan, maksudnya ngetes makanan. Semua kita ikut terlibat. Maka sebenarnya saya hari ini tidak ngomong banyak. Kalau bapak ibu pengen hidupnya panjang, usia dan umurnya, kalau usia itu kan paling cuma 60 tahun. Tapi kalau umur itu dari bahasa Arab Ain Mim Ro. Ain Mim Ro. Ain Mim Ro itu artinya adalah umur itu sesuatu yang punya manfaat. Kemarin saya bahas tentang kesia-siaan. Kita ini dikasih Allah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Apalah guna kita di atas muka bumi? Apakah cuma menghabiskan jatah beras? Kalau cuma menghabiskan jatah beras, apa bedanya kita sama sapi? Sapi menghabiskan jatah rumput. Sekedar minum makan tidur ya. Abang-abang yang sudah rajin-rajin ikut kajian tiap hari dengarkan SMK,
tanya ke dalam diri, apakah yang saya berikan ini lebih banyak atau yang saya minta lebih banyak? Apakah saya ini jadi penikmat doa atau jadi pemberi doa? Ada orang yang suka kena doakan tapi tak mau doakan, suka ngambil tak suka ngasih, suka numpuk tak suka berbagi, pelit, masid, kedekut, bakhil, cap garang tuku. Dulu ada rantang, tahu rantang? Yang bersusun-susun tingkat tuh. Sekarang sudah barang langka, jarang kita tengok. Lantai 1. Rantang nomor 1 paling bawah, isinya nasi. Naik ke atas sedikit yang berkuah, naik makin atas makin ringan. Begitu mama kita nyusun ngajarkannya. Balik-balik biasanya rantangnya dicuci dan langsung dibalas, ada isinya biasanya. Walaupun cuma buah, itu saya belajar tuh. Antar bang, jangan balik lo, kata makcik, tunggu bentar. Nah, makcik almarhum, bibi saya sebelah rumah. Jangan balik lu ya, tunggu bentar. Iya makcik, tunggu. Kadang kita numpang nonton, kadang kita duduk ngobrol-ngobrol sama sepupu. Tak ada main lato-lato, main handphone, tak ada, rumah ada zaman itu. Duduklah kita cerita, "Gimana bang, apa kabar gak bang?" Selesai ngobrol-ngobrol, udah lu kasih. "Makasih makcik, sehat selalu makcik." Balik ke rumah, bawa, alhamdulillah kata mama, dapat buah, dapat apa, berbalas-balas. Langsung hari ini Tupperware tak balik. Jangankan balas, tempat pun tak balik saja. Rupa kolektor Tupperware orang betul warai apa? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bukan kita. Pantaslah tak masuk surga, pantaslah tak bahagia. Di rumah isinya Tupperware orang. Tapi bukan di sini. Di mana? Di mana? Di kampung saya. Ain mim ra, umur. Usia kalau dalam bahasa Arab itu pakai istilah sinnun. Orang Arab kalau nanya umur, berapa usiamu? Kam sinnuka. Yang pernah belajar bahasa Arab siapa? Bang Jerry, Mas Jadi, ini bahasa Arab kan? Arab cemas ya. Kam sinnuka. Sinnun itu ini apa? Kenapa orang bahasa Arab menanya kam sinnuka bukan kam umruka? Karena sinnun simbol pertumbuhan usia. Pernah baca Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Tengoklah kalau masih muda, jalannya tertatih-tatih pelan-pelan. Kalau udah mulai panjang sedikit umurnya, permisi satu-satu kan, mata tak nampak. Berapa nih no? Kalau tulisan, kalau yang warna begini nih, mana dia? Yang warna begini langsung nampak, terang mataku katanya. Apa gitu tanggal-tanggal segini ya? Suka nih, benari udah tuh kan. Gigi
dah kalau udah ada kacang, dah tepi lah tuh. Ikan teri tepi. Nak dikunyah pun pakai gigi depan. Lelek pula. Tinggallah bubur, ongol-ongol, agar-agar, tak ada kayak kunyah kita. Bayi gitu dah. Itulah bayi. Maka ada anekdot kan. Begitu umur 30, kau udah kawin belum? Siapa kawan-kawan kita yang belum kawin? Itu omongan umur 30. Masuk 40, kau kerja apa sekarang? Bisnis apa sekarang? Usaha apa? Umur 40. Masuk 50, kau berobat di mana? Tadinya bawa minyak wangi. Oh, minyak wangi, parfum. Masuk umur 50, ganti minyak angin. 40, apa obat yang bagus? Aku nih kena asam nih, kata dia. Asam urat, asam pedas, kurang asam, semua asam-asam doang kena sudah, kata dia. Umur 60, berapa cucu kau? Di mana ya cucu kau tuh? Aku 9. Oh, aku 12. Dah lomba cucu banyak. Masuk umur 70, kau siapa? Tahu dah? Apa? Ingat ada siapa? Kam sinnuka, berapa umur, berapa usia. Tapi kalau usia itu paling 60, 70. Kayak saya misalnya 38 sekarang. Kalau ikut umur ayah saya tinggal 10 tahun. Ayah saya meninggal umur 48 tahun. Kalau ikut umur Koh Stephen 41 tahun, berarti umur saya tinggal 3 tahun. Kalau ikut kawan saya yang udah masuk umur duluan, saya sudah dapat bonus 5 tahun, 10 tahun. Kan kawan saya yang umur 27 udah meninggal, 28 udah meninggal, dah lewat dah. Nggak pakai sakit. Ada orang naik pesawat takut, kecelakaannya naik mobil. Ada orang, pernah saya cerita dulu kan, selamat dari gempa 7,2 skala Richter di Palu, naik mobil ke Makassar. Perjalanan dari Palu ke Makassar dia meninggal. Padahal gempa segitu besar, selamat dia. Udah takut naik pesawat, meninggal di atas kasur. Maka saran saya ibu, jangan tidur di atas, karena banyak orang meninggal di atas kasur daripada di pesawat. Ya Pak, tak usah tidur di kasur ya Pak ya, di atas sofa ya Pak, atau di atas TV boleh kan? Belum ada tuh, supaya viral Pak, viral. Assalamualaikum. Seorang bapak meninggal di atas TV ya. Ada orang kan meninggal masuk TV, nah, dia meninggal di atas TV. Lumayan lah. Mati. Tapi kalau ain mim ra umrun, itu tidak pernah mati. Tadi saya sebut nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih ada? Tak ada. Tapi nama gedungnya ibu tahu yang di ujung Serdang ada kampus
Muhammadiyah, ada gedung tinggi 7 lantai, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan Building. Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orangnya meninggalnya di Jogja, kuburannya di Jogja. Gedung ini dibangun sekian puluh tahun setelah beliau wafat, tapi orang pakai nama beliau untuk mengenang kebaikannya. Itulah yang disebut Ain Mim Ra. Apa tuh? Jasa baik, amal soleh. Kemarin orang entah berapa juta manusia hadir di Harlah, 1 abad NU, kumpul di Jawa Timur semuanya, berduyun-duyun manusia dari seluruh dunia datang. Kita nengok videonya, oh Masya Allah, disebut nama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masih ada beliau? Sudah tidak. Tapi kebaikannya masih disebut-sebut walaupun beliaunya sudah. Itulah yang disebut dengan panjang umur dalam ketaatan. Maka jangan doakan orang tuh panjang umur kok ya, panjang umur. Tadi baru 70 tahun. Apa pertanyaan umur 70 tahun? Kau siapa? Nambah lagi umur 80. Siapa aku nih kata dia. Apa? Siapa aku? Maka jangan mau kalau orang doa panjang umur ya, panjang umur, jangan mau. Kalau saya tak mau didoakan begitu. Harus ditambah kalimatnya, panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur sakit-sakitan apa gak cerita? Mau? Panjang umur dalam ketaatan ini yang selama ini ibu sering tengok tapi tak pernah dibahas. Nah, hari ini saya mau bahas itu. Nanti foto, tulis, catat. Buka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat berapa? Surat Asy-Syu'ara surat berapa? Asy-Syu'ara surat ke-26. Asyura 42. Gimana sih? Asy-Syu'ara. Udah? Ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Hari ini saya mau ngasih doain. Mau? Ayo baca sama-sama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ulang. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi habli, berikanlah kepada saya, hukman wa alhiqni bis salihin. Yang tiap subuh kita baca tuh, ya Allah beri kami ilmu. Itu inspirasinya dari doa Nabi Ibrahim, agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu udah saya bagi jadi 3. Ilmu apa yang kita perlukan? Ilmu supaya bisa baca Quran dengan benar. Kalau zal itu zal, kalau sa itu sa,
Kalau ba itu ba. Kalau mim itu mim. Hamzah ya hamzah, ain ya ain. Jangan terbolak-balik. Ini sering saya dengar. Biasanya tuh saking pengen fasih, yang sin berubah jadi shin. Allahumma awin al-hawin alna fi syakaratil maut. Macam fasih benar. Salah betul. Bukan shin itu. Sakratul maut itu pakai sin biasa, betul enggak? Wajah as-sakratul maut, sin biasa. Supaya nampak fasih diganti sya semua. Semoga ente apa ni semoga? Sin. Titik 3 itu ada sya, ada tha. Wa min syarrin pakai sya. Nafa habis itu apa? Tha. Nafa thati fil uqad. Habis sya berubah jadi tha. Ini bantai semua teman-teman titik 3. Wa min syarrin naffasyati fil 'uqad. Salah betul. Paham? A'udzu dzal pakai jim. A'udzubillah. Apa dia a'udzubillah? Beri kami ilmu. Apa? Agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini dia doanya, Rabbi habli hukman. Ya Allah kasih ilmu. Ngapain? Bisa baca Quran dengan benar. 2, bisa memahami Al-Quran dengan benar. Karena banyak orang baca Quran tak paham. Betul dah? Betul dah? Banyak baca tapi tak paham. Aku yang penting hatam. Bila ngatamkan Quran nek? Dulu waktu SD kelas 6. Itu udah berapa abad yang lalu. Yang penting aku udah pernah hatam. Padahal enggak orang tua nih saking pintarnya bangga dia. Ni Ustaz, anak saya udah hatam. Bila Pak? Mungkin 12 tahun yang lalu lah kata dia. Semenjak itu tak pernah dia buka Quran. Hatam dah betul-betul hatam. Betul enggak? Ada kan budaya hatam-hatam Quran tuh diarak di mana-mana, habis itu tak pernah dia baca Quran. Apa kan? Dibangga-banggakan, udah hatam. Gurunya lambat, tidak boleh nambah, gurunya yang dimarah. Kok saya di rumah saya bilang sama gurunya yang ngajar-ngaji itu, Bunda, saya bilang Bunda Liva, adiknya Mas Al, jangan naikkan bacaannya sebelum betul. Pokoknya baru boleh naik kalau sudah benar. Tak apa lama-lama. Hadisnya begitu kok. Yang baca lancar ada fadilah, ada keutamaannya. Yang bacanya tak, yang terbata-bata ada juga fadilahnya. Tak apa. Proses. Nak pamer, anak saya ini Ustaz dah 3 kali hatam. Kalaulah Nabi Ibrahim lewat, Nabi Ibrahim bilang gini, anak aku Nabi semua. Pamer ya macam kau yang punya anak. Apa? Nabi Ibrahim tuh kalau lewat dia, apa kata dia? Anak aku Nabi semua. Anak kau baru hafal Quran, baru hafal Quran. Betul tak? Nah, jangan bangga-banggakan anak, jangan pamer-pamer anak. Doakan anak saya, Untuk saya cerita anak, pamer-pamer anak. Apalagi kok cerita anak sama orang yang belum punya anak, itu menyakitkan hati. Tengok anak saya pintar. Saya ini sekali saya bola istri saya langsung hamil. Ngomong sama orang udah 12 tahun nikah belum punya anak. Aku tak bertumpu hati kawan. Pandai-pandai ngerasa, ya kan? Lanjutkan nih. Rabbi habli hukman, minta supaya bisa baca Quran dengan benar, bisa paham Quran dengan benar, dan yang paling penting bisa mengamalkan Quran dengan benar. Bisa apa?
itu yang paling penting. Suka lah pamer anak, kau ya punya anak. Coba bilang, oh Nabi Ibrahim tuh tak pernah pamer anak. Betul tak? Kadang orang saking bahagianya upload foto, cerita inilah anak saya begini-begini. Ada di Quran tuh kena sindir Allah, surat 57 ayat 20. Kita lompat sedikit sebentar ya. Mau nengok ada ayatnya bu? Kenapa saya Ustaz tak boleh sebut-sebut anak? Bukan tak boleh, membangga-banggakan anak itu kena sindir Allah di Quran. Bukan kata saya. Tengok tuh surat 57 ayat 20. Tengok dah, nampak dah? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Tafakhur, saling pamer. Bainakum, di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling pamer, saling menunjukkan yang bagus-bagus, saling pamer banyak-banyakan anak. Anakku 9, anakku 12. Apa yang dipamerkan? Banggakan anak dengan banggakan harta. Banggakan apa? Ingat tadi Nabi Ibrahim anaknya apa? Pamer tak dia? Pamer? Tak ada lah Pak. Mana Nabi Ibrahim pernah pamer anak? Ini anak kami. Tak ada. Anak saya PNS, anak saya lulus di ITB. Tak pernah Nabi Ibrahim. Ada yang contoh gitu. Doakan ya, tolong doakan anak saya. Nah gitu. Daya. Oke ya, ini sindiran Allah. Balik lagi tadi Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 83. Yuk baca sama-sama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Coba ulang. Rabbinya pendek. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Pendek Rabbinya, ya hati-hati. Tadi kan minta ilmu supaya bisa baca Quran dengan benar. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah beri saya ilmu ya Allah. 3 ilmu yang penting ya Allah. Bisa baca Quran dengan benar, bisa faham Al-Quran dengan benar, bisa ngamalkan Quran dengan benar. Itu yang saya pesan sama anak saya pertama. Nah, ayah lepas anak ayah berangkat belajar, mohon doanya dari ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Beliau belajar ke Mesir. Nah, ayah minta 3. Kak Ia pulang dari sana nak bisa baca Quran dengan benar, bisa faham Al-Quran dengan benar, dan bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Kalau itu Kak Ia lakukan, ayah udah tenang. Tidak ada saya minta nilai harus 100. Saya bilang belajar Quran ya sayang ya. Ingat pesan ayah 3 nak ya. Bisa baca Quran dengan benar. Banyak orang ngaku-ngakunya cinta Quran, sayang Quran, tapi begitu suruh baca ya Allah bertaburan hurufnya mana jim, mana zal, mana ta. Nengok duit tak pernah bertaburan matanya. Nengok Quran ada ya alasan tak nampak lah, Quran kecil lah kata dia. Saya tak biasa pakai Quran ini lah. Dan duit 50.000, 100.000 langsung nampak matanya. Betul bukan di sini, Bapak. Bukan. Nah, di mana? Di kampung saya. Di mana? Di mana, Bu? Di kampung Ibu. Betul. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ayat 1, 2, 3. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
Kenapa kok hukmau idgham bi gunna fathatain ketemu waw? Kenapa robbinya pendek? Memang tak ada ya di situ. Kenapa linya di ayon? Karena dua harokat matobi'i. Tak boleh panjang-panjang. Robbi habli. Sing itu bernyanyi bahasa Arabnya. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Sing bernyanyi. Sing. Song itu lagu. Kalau belagu, songong. Apa kata orang Betawi kalau belagu? Songong lu. Itu pakai bahasa Inggris tuh. Linya pendek, dua harokat di ayon. Bismillahirrahmanirrahim. Mat arif disukun bisa 4, bisa 5, bisa 6. Yang mudah-mudah aja hal basic dulu. Saya SMK tuh karena yang datang tuh 7.000 orang depan saya tuh. Berapa? 7.000. Jadi masih bisa dites satu-satu baca Qur'annya. Hari ini karena makin sedikit yang datang. Kalau dulu tuh 7.000 orang datang ke depan saya tuh. Bisa dites satu-satu. Ayo baca. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ada berapa matobi'i? Li. Ada ni. So. 3. Li. Ni. So. Hit. Apa tuh? Mat arif disukun. Saya udah bilang tajwid itu kasih haknya. Kalau yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, itu korupsi, berarti dosa. Membaca dengan hukum tajwid yang benar itu kan wajib hukumnya, betul tak? Dah tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Songong namanya. Matobi'i kok jadi jais. Ihdinas siratal mustaqim. Macam betul. Salah. Nanti pas ayat keduanya siratal ladzina an'amta alaihim. Kok sirat yang tadi panjang, yang ini kok jadi pendek? Kan sama-sama matobi'i. Nah itu yang saya bilang, minta ilmu sama Allah supaya bisa baca Quran dengan benar. Nah, ini doanya, ayo. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Jangan sampai salah. Baca lo betul-betul baru dihafalkan. Kadang-kadang pengen cepat, ngapal, tapi yang dihafal salah. Sama kayak masukkan racun ke dalam otak. Ayat Quran yang dihafal salah panjang pendeknya. Suruh betulkan, tak mau. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ada qaf, ada qalqalah. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Huruf qalqalah. Nanti di Mustahik Produktif kan belajar tuh ibu-ibu hari Jumat sore. Belajar tak? Alhamdulillah. Ada yang ngerasa dengan izin Allah semakin baik baca Qurannya? Nambah ilmu baru? Alhamdulillah. Walaupun mungkin kadang karena mungkin faktor keadaan berbunyi huruf semua keluar angin, gitu. Udah nggak ada pagarnya lagi ya. Kalau nggak paham tak waktu maksud saya. Ustaz bikin kelas tahsin, udah ada online. Siapa? Dengan Ustaz Akbar, nanti ada Ustaz Muammar, ada banyak di sini. Banyak ustaz-ustaz. Saya bagian baca doa makan ya. Allahumma barik. Masih mau lanjut enggak? Sikit lagi ya. Ayo ikut. Wajah
Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ayo. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ulang 1, 2, 3. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Tak usah dulu ngomong yang tinggi-tinggi, ngomong di atas bulan, ujung langit. Betulkan baca Quran. Allah betulkan kehidupan. Catat besar-besar, jadikan status. Yang suka main status, betulkan baca Quranmu. Allah betulkan kehidupanmu. Demi Allah, ini yang saya alami, yang saya rasakan. Dengan izin Allah, betaboran baca Quran saya, betaboran hidup saya. Pintar ilmu A, pintar ilmu B, pintar ilmu ini, ilmu itu. Begitu suruh baca Quran, habis betaboran semua, masuk parit. Kalau tak percaya tak apa-apa. Oh, baru belajar motor. Dia tahunya ngegas ya, tak tahu mereka. Pengen nggak ngetuk palanya bilang macam kawit ini motor itu. Mudah-mudahan masuk surga tuh. Enak kan? Habis kena marah dulu kan masuk surga. Coba hidupkan motor kita semuanya tuh. Cendia ya punya motor. Nah, langsung pelan semua. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li. Ayo, waj'al li. Waj'al li. Li matobi'i, 2 harokat, jangan nak dipanjang-panjangkan, jangan nak songong, jangan nak belagu. Waj'al li. Bagus, kepanjangan betul. 2 harokat ya, di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah itu pasti. Di ayun sekali, udah beres matobi itu. Jangan lama-lama ayunnya. Sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah. Memang MALAS. Salah. MAMPOS. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Oh, li matobi'i 1, lisa matobi'i 2. Mana bi? Kasrotain ketemu dengan fa. Oh, ini fa. Sidqin fil akhirin. Oh, ini 2 harokat juga. Rid terakhir masuk dari ma'arij sukun. Nggak boleh dipanjang-panjangkan nih. Waj'al li lisana. Kok jadi ngarang Quran baru? Nanya pendek. Lisana sidqin fil akhirin. Ini bukti konkret. Ikut ngaji terus, kajian tak berhenti, nyatat, bikin resume, suruh baca Quran, betaboran baca Qurannya. Tanya tajwid, itu nanti Allah biar orang lain yang belajar. Betul nggak? Tak mau. Belajar kue, nyatat resep sampai ke Pulau Karimata dengan resep. Resep kue lapis, kue belah, kue tangkuk, apa-apa kue nanti ini. Nah, jualan Ramadan kan, bulan puasanya jualan, jualan juadah, sibuk cari resep.
Udah ya? Ada kalimat waj'alli lisana sidqim fil akhirin. Itu artinya, ya Allah jadikanlah saya, ayo ikut sama-sama. Ya Allah jadikanlah saya buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Apa tuh artinya? Walaupun kita sudah meninggal, orang masih nyebut-nyebut kebaikan kita, walaupun kita sudah tak ada di dunia. Walah, ibu itu tuh baik, Masya Allah. Dulu tuh waktu saya tak berduit, dialah yang belikan anak saya susu. Tak ada dah ibu itu tuh, tapi saya ingat terus sampai mati saya ingat. Ibu itulah yang pernah doakan saya waktu saya lagi sedih. Dia datang meluk saya lalu didoakan mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Bukan duit yang dikasihnya, doa, tapi diingat orang sampai mati. Itu namanya waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Kita sudah tak ada tapi orang masih sebut-sebut kebaikan kita. Maka yang diingat orang bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita berikan. Jelas dah? Terang dah? Oke? Sip? Ada orang yang menurut saya hebat. Kenapa? Allah jaga amal solehnya. Begitu beliau meninggal, baru kebongkar semua kebaikan-kebaikannya. Ada tak kayak gitu? Banyak. Itu orang hebat. Maka kalau dalam doa saya tuh, saya minta sama Allah begini doanya. Bapak ibu boleh ikut, abang kakak boleh ikut. Nah ini doa saya. Nanti silakan ditiru kalau mau. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan hamba, anak cucu keturunan hamba sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan semua niat-niat baik dengan cara yang terbaik. Ini doa saya. Udah mau balik kan hari ini? Ini oleh-olehnya bawa balik kepada. Saya kirim di grup, nanti sharekan ke seluruh dunia penjuru negeri. Nah, tuh. Bagikan tuh wakil-wakil pengasuh musyrik, sudah saya kirim. Antarkan itu ke seluruh dunia. Ya. Nanti tanya sama mereka. Udah saya kirim ke mereka biar mereka belajar, jangan cuma jadi penikmat. Geser, ilmu tuh geser. Jangan mau jadi penikmat ilmu. Jadilah jembatan ilmu. Ada konten bagus, bagikan. Benar, cantik, bagikan. Ulang, ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan, anak cucu keturunan hamba sampai hari kiamat selama-lamanya. Ngapa ada kata-kata selama-lamanya? Itu supaya walaupun kita mati, doa kita tidak expired. Kalau kita masih hidup, jalan doanya. Kita mati, doanya tak jalan. Jangan mau, Bu. Saya bilang sama mak saya, mak doakan abang mak ya, sampai anak cucu keturunan selama-lamanya.
orang tua, pasangan itu kan termasuk tuh, orang tua, kakek-kakek, datuk-datuk kita. Jadi atas bawah kena semua. Ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan, orang tua, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat, ya kan? Nih, saya perbaiki, saya tambah. Ini saya tambah supaya mudah ngapalkan doanya. Ini saya tambahkan ya sedikit. Ini yang baru. Nah, ini yang baru. Nah, silakan di-share. Ulang, ya Allah, jadikanlah hamba, orang tua istri, orang tua suami, dua-duanya, pokoknya empat-empatnya, kakek, nenek, orang-orang yang di atas kita tuh, ya, datuk-datuk kita, guru-guru hamba, ya kan, orang-orang yang punya hak atas diri hamba, pasangan, anak cucu keturunan hamba, sampai hari kiamat, selama-lamanya menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling banyak berwakaf, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jangan cuma doa minta banyak duit, sukses, bermanfaat untuk banyak orang. Terlalu kecil doa. Minta supaya paling banyak zakat. Ini kalau kata guru saya, kata kiai saya, ini doa cerdas. Secara tak langsung ini doa minta kaya, tapi dermawan. Gitu kalau doa. Saya kasih ijazah. Nah, sebarluaskan ke seluruh muka bumi. Ya, siap? Udah dicatat? Jadi doa? Udah belum? Jadi kalau nanti nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, doanya pakai doa ini. Alhamdulillah, ada Mbak Sandy tadi juga nonton. Ada saya kirim Mbak. Mudah-mudahan bisa jadi doa bersama. Mudah-mudahan jadi berkah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sampai hari kiamat. Anak cucu keturunan soleh solehah.
Jadi mumpung lagi safar, siapapun yang sedang dalam perjalanan, Masya Allah, sip Pak, berkah selalu. Semoga kita nih dan anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat selama-lamanya jadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan. Tak usah repot. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Nah, itu doanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ibu-ibu minta sama ustaz-ustaz ini, mana doa yang tadi disampaikan ustaz, ini saya ijazahkan ke antum semuanya. Doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah hamba, orang tua hamba, kakek nenek, guru-guru hamba, orang-orang yang punya hak atas diri hamba, ya kan? Pasangan hamba, anak cucu, keturunan, sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang yang paling banyak berzakat. Yang lain zakatnya 25.000, kita zakatnya 25 miliar. Amin. Zakat dia tuh 25 miliar. Amin, 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 amin. Ya Allah, semoga bisa zakat banyak-banyak. Semoga bisa infak banyak-banyak. Enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Ya kan, beli mobil bisa miliar-miliar, kita beli mobil bisa, beli rumah bisa miliar-miliar. Masa infaknya cuma ratus-ratus ribu? Berinfak 1.000 sehari, didoakan ribuan santri. Malu? Malu tak? Malu lah. Kecuali kalau 1.000-nya $1.000 akhir. Amin, Allahumma amin. Mau nak berdoa banyak infak, banyak zakat, banyak menyembunyikan kebaikan. Jadi supaya amalnya banyak gak kita nampakkan. Nanti kalau kita dah mati baru orang sebut-sebut. Nah itu boleh. Kalau masih hidup, kalau bisa jangan. Biar tak angus. Biar tak angus. Doa ya. Insya Allah. Semoga abang, kakak, ayah, bunda semuanya kita ditakdirkan Allah bisa banyak beramal soleh, banyak gak menyembunyikannya. Apa? Banyak beramal soleh, banyak gak menyembunyikannya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu tahu tadi doa yang saya bilang Asy-Syu'ara itu ada di mana? Nih, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Tahu? Siapa yang tahu di mana? Selain di Quran. Di sini. Ada enggak? Pernah nengok enggak? Di mana? Enggak, ini doa ini. Pernah nengok di mana? Siapa? Di mana? Itu, dapat 100.000. Tadi ada satu ibu yang bilang, di mana bu? Tadi siapa yang bilang? Di Quran. Mana tadi ada yang menjawab? Siapa? Mana? Mana itu doa Nabi Muhammad? Ustaz Haidir, coba geser Ustaz Haidir. Geser itunya. Bukan ente yang digeser. Ini parah ini. Nih, kalau yang di Masjid Kapal Munzalan, tuh ada tuh di situ di dinding tuh, Tuha. Kan gara-gara duit 100.000 lupa semua. Nampak tak? Tuh, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Begitu kira-kira ibu-ibu, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga kita semuanya sehat lahir dan batin, amin. Semoga kita semuanya sehat lahir dan batin, bahagia luar dalam, bahagia tanpa pura-pura, sehat panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki penuh keberkahan, banyak rezekinya banyak gak berbaginya, banyak rezekinya banyak menolong orangnya, baik mulutnya baik gak kata-katanya, sehat mulutnya sehat kata-katanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari penyakit hati, hasad, iri dengki, busuk hati, tinggi hati. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita lahir dan batin. Al-Fatihah. Iya kan, alhamdulillah. Amin. Amin Allahumma amin. Buat yang punya utang semoga cepat lunas utangnya. Cepat lunas utangnya. Cepat lunas utangnya. Jangan utang lagi. Jangan utang lagi. Jangan nambah utang. Jangan nambah utang. Nanti hidupnya tak tenang. Jangan nambah utang, ya. Tetap semangat. Yang punya bisnis, punya usaha, semoga sehat, bisnisnya lancar, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, hatinya bahagia, anak cucu keturunan soleh-solehan, dan semua niat baik, cita-cita baik, abang kakak semuanya, dimanapun berada, semoga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah, dikasih sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih banyak, berkah selalu. Terima kasih. Jangan lupa yang punya utang cepat bayar. Cepat ya, jangan cuma amin amin ya, bayar ya. Nah, kasih. Ada Pak Bayu melihara cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.